Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan mengenai konsep uang dan perbankan. Anggota kelompok kami adalah 1. Muhammad Arsyadani Rohman, 2. Nadia Putri Pramesti, 3. Nisa Anida Ainur Rosyidah, 4. Nurlita Hidayatun Nikmah, 5. Putu Oka Yatnya Susila. Uang adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran ekonomi, di mana sesuatu yang dijadikan sebagai uang diterima, dipercaya dan disukai oleh masyarakat atau orang-orang yang melakukan transaksi ekonomi. Fungsi uang. Fungsi asli uang 1. Uang sebagai alat tukar umum. 2. Uang sebagai satuan hitung. 3. Uang sebagai alat penyimpanan nilai. Fungsi turunan uang 1. Uang sebagai alat pembayaran transaksi. 2. Uang sebagai alat pembayaran utang. 3. Uang sebagai alat pembentukan dan pemindahan modal. 4. Uang sebagai ukuran harga atau nilai. Ciri-ciri uang 1. Dapat diterima secara umum. 2. Memiliki nilai yang stabil dari waktu ke waktu dan dijamin pemerintah. 3. Mudah dibawa dan ringan. 4. Memiliki kualitas dengan nilai yang telah ditentukan. 5. Terbuat dari bahan yang dapat bertahan lama. 6. Dibuat dalam jumlah terbatas dan tidak mudah untuk dipalsukan. 7. Dapat dibagi dengan mudah tanpa mengurangi nilai. 8. Memiliki bentuk dan ukuran yang baku. Selanjutnya yang kita bahas adalah jenis-jenis uang. Di sini ada berbagai macam pengklasifikasian uang berdasarkan aspek-aspek berikut ini. Yang pertama adalah berdasarkan badan pembuatnya. Berdasarkan badan pembuatnya, jenis uang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada uang kartal dan yang kedua ada uang giral. Uang kartal adalah uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah sehingga berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan diterima secara umum. Jadi uang kartal ini contohnya uang logam dan uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan berlaku di masyarakat. Uang ini berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan diterima umum di masyarakat. Sedangkan uang giral adalah simpanan atau depositi pada bank yang dapat diambil menggunakan cek, giro, atau surat perintah pembayaran lainnya yang dibuat oleh bank umum. Lalu berdasarkan bahannya, uang dibedakan menjadi uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang dibuat dari logam dengan berat dan kadar tertentu. Umumnya uang logam ini nominalnya kecil, seperti yang ada di negara kita adalah Rp100, Rp200, Rp500, sampai Rp1.000. Yang kedua ada uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dan digunakan sebagai alat bayar yang sah dalam jumlah besar. Uang kertas juga disebut uang kepercayaan. Mengapa kok disebut sebagai uang kepercayaan? Karena semua masyarakat secara umum mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran meskipun nilai intrinsiknya jauh lebih kecil dari nilai nominalnya. Berdasarkan daerah berlakunya, uang dibedakan menjadi uang domestik dan uang internasional. Uang domestik adalah uang yang berlaku hanya di negara tertentu saja, sedangkan uang internasional adalah uang yang berlaku dan diakui di berbagai negara di dunia. Berdasarkan nilainya, uang dibedakan menjadi uang bernilai penuh dan uang tak bernilai penuh. Uang bernilai penuh adalah uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sedangkan uang tak bernilai penuh adalah uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominalnya. Selanjutnya yang kita bahas adalah permintaan dan penawaran uang. Uang memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara, karena dalam suatu negara uang dijadikan alat tukar yang sah, masyarakat dan produsen membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kondisi inilah yang menyebabkan permintaan uang, sedangkan pemerintah sebagai pengatur kebijakan wajib menyediakan uang, yaitu dengan melakukan penawaran uang. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah permintaan uang. Permintaan uang adalah sejumlah uang yang ingin dipegang sebagai harta tunai. Jadi, pada dasarnya permintaan uang memiliki arti sebagai suatu keinginan masyarakat untuk mewujudkan bagian tertentu dari pendapatannya dalam bentuk uang kas.
Atau bisa pula diartikan permintaan uang itu adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Permintaan uang adalah jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan teori permintaan uang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah teori permintaan uang Keynes. Menurut Keynes ada 3 motivasi orang memegang uang. Yang pertama adalah motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Motif transaksi ini dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin besar keinginan memegang uang kas untuk transaksi. Yang kedua, ada motif berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal di luar dugaan kita, misalnya seperti sakit atau mengalami kecelakaan. Yang ketiga adalah motif mendapatkan keuntungan atau motif spekulasi. Tujuan seseorang memegang uang untuk spekulasi ini sesuai dengan fungsi uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan. Misalnya, ketika kita membeli emas saat harga emas rendah dan menjualnya kembali saat harga emas tersebut naik. Nah, disinilah maksud dari spekulasi. Selisih harga beli dan jual dapat menghasilkan keuntungan. Yang kedua ada teori permintaan uang kuantitas atau klasik. Teori kuantitas melihat dari pernyataan David Ricardo. David Ricardo menyatakan, kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan juga sebaliknya. Apabila jumlah uang berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan naik menjadi 2 kali lipat. Hal ini terjadi karena jika jumlah uang naik menjadi 2 kali lipat, otomatis nilai uang akan menurun menjadi setengahnya. Ini adalah pendapat dari David Ricardo. Teori yang disampaikan David Ricardo ini disempurnakan oleh Irving Fisher. Irving Fisher menyatakan perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Dari dua tokoh tersebut, teori permintaan uang dapat dinyatakan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Jadi kalau misalnya nilai mata uang turun, berarti harga-harga itu naik. Pendapat tersebut dinyatakan dalam persamaan berikut. M kali V sama dengan P kali T. M di sini adalah jumlah uang yang beredar, V kecepatan peredaran uang, P tingkat harga, T jumlah transaksi barang atau jasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama adalah kekayaan masyarakat. Ketika kekayaan seseorang meningkat, maka jumlah permintaan uang juga ikut meningkat karena kebutuhan orang tersebut bertambah. Yang kedua ada tingkat harga. Ketika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap uang juga ikut naik karena seseorang itu membutuhkan dana yang lebih besar untuk membayar kenaikan atas barang tersebut. Yang ketiga, tersedianya fasilitas kredit. Ketika fasilitas kredit dipermudah, bunganya diperendah, syarat-syaratnya mudah, maka seseorang tertarik untuk meminjam uang karena dia merasa mampu untuk mengembalikan, sehingga ketika fasilitas kredit dipermudah, maka jumlah permintaan terhadap uang juga ikut naik. Yang keempat, sistem pembayaran yang berlaku. Dengan dipermudahkannya sistem pembayaran, misalnya ketika membeli suatu barang bisa menggunakan kartu kredit atau kemudahan dalam mengangsur, maka keputusan seseorang dalam melakukan pembelian cenderung akan meningkat. Hal itu akan memicu peningkatan terhadap permintaan uang. Yang kelima, kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Jika seseorang memiliki pendapatan yang tidak pasti, maka dia cenderung akan mengurangi konsumsi atau bahkan menyeleksi tingkat konsumsinya dan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang benar-benar tidak dibutuhkan. Tetapi jika pendapatan seseorang memiliki kepastian, maka biasanya permintaan uang akan naik. Yang kedua adalah penawaran uang.
Penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Penawaran uang adalah ketersediaan uang dalam kurun waktu tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral ini sangat mempengaruhi jumlah penawaran uang. Di antaranya kebijakan moneternya adalah yang pertama ada open market. Kebijakan ini berhubungan dengan penjualan atau pembelian surat berharga. Misalnya, ketika pemerintah menerapkan kebijakan penjualan surat berharga, maka sebenarnya pemerintah sedang mengurangi penawaran uang karena pemerintah sedang mengurangi jumlah uang yang beredar. Begitupun sebaliknya. Yang kedua ada diskon polisi, kebijakan yang berhubungan dengan suku bunga atau yang biasa disebut dengan diskonto. Ketika suku bunga sedang naik, maka pemerintah sedang mengurangi penawaran uang karena sedang mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang ketiga ada cash ratio atau cadangan kas di bank. Ketika pemerintah sedang menaikkan cadangan kas, berarti pemerintah sedang mengurangi penawaran uang karena sedang mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang keempat ada kredit selektif, berhubungan dengan fasilitas kredit. Kalau misalnya pemerintah sedang memberikan fasilitas kredit yang mudah, suku bunga yang rendah, dan kemudahan persyaratan, maka penawaran uang pasti akan dinaikkan. Tetapi ketika kredit itu diberikan secara selektif, maka pemerintah sedang mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, ada pendapatan. Ketika pendapatan naik, maka jumlah penawaran uang dari pemerintah juga naik. Dan yang ketiga ada nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah maksudnya adalah kemampuan mata uang dalam negeri untuk ditukarkan dengan mata uang asing. Ketika nilai rupiah menguat, maka seseorang itu akan cenderung tertarik menukarkan rupiahnya dengan mata uang asing tersebut, karena dengan harapan untuk memperoleh laba dari selisih pembelian dan penjualan mata uang asing tersebut. Baik, selanjutnya mengenai perbankan. Pengertian bank. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998, bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi perbankan secara umum. Pertama, penciptaan uang. Kedua, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Tiga, penghimpunan dana simpanan masyarakat. Keempat, mendukung kelancaran transaksi internasional. Lima, penyimpanan barang-barang berharga. Dan keenam, pemberian jasa-jasa lainnya. Jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. 1. Bank campuran. Bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikannya sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia, namun sebagian juga dimiliki oleh pihak asing. 2. Bank asing. Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah negara asing. 3. Bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. 4. Bank swasta. Bank swasta adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. 5. Bank koperasi. Bank milik koperasi adalah jenis bank yang kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berdasarkan hukum koperasi. Jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Bank konvensional. Bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Bank syariah. Bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jenis-jenis bank berdasarkan bentuk badan usaha. 1. Bank berbentuk koperasi. Bank jenis ini merupakan bank yang memiliki badan usaha berbentuk koperasi. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah koperasi pada umumnya. Bank berbentuk perusahaan perseorangan. Bank jenis ini merupakan bank yang memiliki badan usaha berbentuk perusahaan perseorangan. Bank berbentuk PT.
Bank jenis ini memiliki badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Skala struktur dan susunan organisasinya dalam bank dibentuk seperti sebuah PT. 4. Bank berbentuk firma. Bank jenis ini merupakan bank yang memiliki badan usaha berbentuk firma. Skala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah firma pada umumnya. Pengertian suku bunga. Suku bunga adalah balas jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang meminjam kepada yang meminjamkan dana atau uang. Biasanya, suku bunga dinyatakan dalam persentase. Bunga juga dapat diartikan sebagai harta yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank jika nasabah yang memperoleh fasilitas pinjaman. Jenis suku bunga di dalam industri perbankan. Yang pertama, ada suku bunga tetap. Suku bunga tetap atau fix adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo. Contohnya adalah bunga KPR, rumah murah, atau rumah bersubsidi yang menerapkan suku bunga tetap. Selain itu, suku bunga tetap juga dapat digunakan dalam kredit kendaraan bermotor juga. Yang kedua, suku bunga mengambang. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunganya juga ikut naik. Begitupun juga sebaliknya. Contohnya adalah suku bunga KPR untuk periode tertentu. Misalnya, untuk 2 tahun pertama diberlakukan suku bunga tetap. Namun, periode selanjutnya menggunakan suku bunga mengambang. Yang ketiga, suku bunga flat. Suku bunga flat adalah suku bunga yang penghitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Penghitungannya sangat sederhana dibandingkan dengan suku bunga yang lainnya, sehingga umumnya digunakan untuk kredit jangka pendek untuk barang-barang konsumsi seperti handphone, peralatan rumah, motor, dan lain-lain. Yang keempat, suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Artinya, semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan. Yang kelima, suku bunga anuitas. Suku bunga ini mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulannya. Dalam perhitungan anuitas, porsi bunga pada masa awal sangat besar, sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Mendekati berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi berbalik. Porsi angsuran pokok akan sangat besar, sedangkan porsi bunga menjadi lebih kecil. Sistem bunga anuitas ini biasanya diterapkan untuk pinjaman jangka panjang, misalnya KPR atau kredit investasi.